Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Hadirin rahimahumullah, melanjutkan pengajian kita yang lalu masih membahas hadis dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darani amin. Ya Ali, he Ali, tasaddaq sadaqah sira ala mautakum ing atase pira-pira wong mati sira kabeh. Fa inna Allah ta'ala karana temen sudune Allah ta'ala iku qad wakala teman-teman makilake sapa Allah malaikatan ing malaikat. Yahmiluna kang padha nggawa sapa malaikat sadaqatil ahyai ing pira-pira sedekah pira-pira wong kang urip ilaihim diparingne mauta. Fayafrahuna mongko padha bungah sapa mauta biya kelawan sebab sedekah asada makanu kelawan luweh bangete ana sapa mauta iku yafrahuna padha bungah sapa mauta fid dunya ing dalem donya wa yaquluna lan padha ngucap sapa mauta Allahumma ing dawuh Allahumma do Gusti Allah ighfir kula aturi ngapura tuan liman maring wong nawara kang wis madhangake sapa man kubrona ing kuburan kita wa basyarolan muga mbungahake tuan ing man bil jannati kelawan swarga kama basyarana kaya oleh mbungahake sapa man ing kita biha kelawan sedekah. Wahai Ali, bersedekahlah untuk orang-orang yang telah meninggal di antara kamu. Wahai Ali, bersedekahlah untuk orang-orang atau saudara-saudara kamu, keluarga kamu yang telah meninggal dunia. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat atau mewakilkan kepada malaikat yang tugasnya membawa pahala sedekahnya orang yang hidup. Ilaihim yafrahuna bi asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Kemudian setelah dibawa oleh para malaikat disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka ketika sedekah itu telah disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di alam kubur sana, maka mereka semua bergembira. Ahli kubur itu bergembira melebihi kegembiraan yang pernah mereka alami di dunia. Segembira apa di dunia, maka ketika mereka memperoleh kiriman sedekah, mereka sangat berbahagia melebihi kegembiraan yang mereka alami ketika hidup di dunia. Kita itu di dunia paling gembira dapat apa? Oh, dapat rumah baru, gembira. Di alam kubur sana ketika mendapatkan sedekah, maka lebih bergembira lagi. Oh, di alam dunia dapat hadiah mobil, mobil Pajero, Fortuner dan lain sebagainya. Ketika kita telah meninggal dunia dan anak-anak kita atau keluarga kita memberikan sedekah, mengirimkan pahala sedekah kepada kita, maka itu melebihi kegembiraan kita ketika di dunia mendapatkan mobil-mobil mewah tadi. Jadi mereka, orang yang telah meninggal dunia itu, kalau mendapatkan kiriman dari orang yang hidup, baik itu kiriman pahala membaca Al-Quran, membaca zikir, ataupun bersedekah makanan. Kalau orang Indonesia atau orang Jawa khususnya biasanya selamatan, ya, mengundang tetangga
kanan kiri, kemudian diberikan makanan, sedekah makanan, dan juga pembacaan surat Yasin, tahlil dan sebagainya, yang semuanya itu diniatkan dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal dunia dari keluarga mereka. Dan orang yang berada di alam kubur ketika mendapatkan kiriman seperti itu, mereka sangat bergembira sekali, melebihi kegembiraan yang pernah mereka alami di alam dunia. Wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawara quburana. Kemudian setelah mereka bergembira, akhirnya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah memberikan penerangan di dalam kuburku. Wa basyara bil jannah kama basyara biha, dan berikan kabar gembira kepada mereka dengan surgamu sebagaimana mereka menggembirakan kami di alam kubur ini dengan hadiah sedekah mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tetap menjalin hubungan kepada keluarga, kepada saudara, meskipun mereka telah meninggal dunia. Betul, jasad mereka meninggal, tetapi jiwa mereka, roh mereka masih selalu hidup, yang masih senantiasa membutuhkan pertolongan orang-orang yang hidup. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah disabdakan, al-mayyit kal ghorik, mayit itu bagaikan orang yang tenggelam. Jadi keberadaan orang di alam kubur sana bagaikan orang yang tenggelam. Jadi mereka selalu membutuhkan pertolongan orang yang hidup, apalagi selama hidupnya dalam ibadahnya pas-pasan dan banyak melakukan kemaksiatan. Sudah barang pasti dia sangat membutuhkan pertolongan dari keluarganya yang masih hidup, kecuali dia orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, menjauhi maksiat, mungkin mereka tidak butuh. Tetapi bagi orang-orang yang biasa, maka sangat membutuhkan kiriman doa, zikir dan sedekah dari orang-orang yang masih hidup. Dalam sebuah hikayah, Syekh Sabit Al-Banani rahmatullah alaih, seorang ulama besar, Syekh Sabit Al-Banani, kana yazuru maqabir kulla lailatul Jumat. Jadi Syekh Sabit Al-Banani ini tiap malam Jumat senantiasa berziarah kubur. Ziarah kubur tiap malam Jumat. Pada suatu waktu dalam ziarahnya dia tertidur. Akhirnya dalam tidurnya dia melihat, dia bermimpi orang-orang yang berada di alam kubur itu semua keluar, karena ini malam Jumat. Jadi semua keluar dari kuburnya. Terlihat pada mereka pakaiannya bagus-bagus, wajahnya berseri-seri. Kemudian mereka disuguh makanan yang berbagai macam warna. Ya, kalau kita dikasih apa ya, kayak prasmanan, dihidangkan di depannya masing-masing, berbagai macam jenis makanan yang lezat-lezat sekali. Kemudian dalam kelompok itu ada seorang pemuda yang compang-camping, bajunya kusut, wajahnya kusut, pucat, ya, rambutnya modal madul, matanya seperti orang habis menangis. Jadi matanya itu lusuh, ya, rembes, ya. Akhirnya setelah beberapa saat semua ahli kubur itu masuk lagi ke dalam kuburnya dalam keadaan bergembira semua, kecuali pemuda tadi. Dia mau masuk ke dalam kubur dalam keadaan lemas, dalam keadaan kusut, susah dan lain sebagainya. Akhirnya Syekh Sabit Al-Banani ini bertanya kepada pemuda tadi, wahai pemuda, semua ahli kubur dihidangkan makanan. Ketika mereka pulang masuk ke dalam kubur semua dalam keadaan bahagia.
Kenapa dirimu tidak seperti itu? Kamu tidak mendapatkan makanan, pakaianmu compang-camping, kamu akan masuk ke kubur dalam keadaan susah. Apa sebenarnya yang terjadi? Akhirnya pemuda itu bercerita kepada Syekh Sabit Al-Banani. Begini Syekh, orang-orang tadi yang mendapatkan makanan, hidangan, baju-baju yang bagus, mereka punya keluarga, mereka punya anak cucu yang senantiasa bersedekah untuk mereka. Mereka membacakan zikir, membacakan Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya yang dihadiahkan kepada mereka. Maka itu semua dikumpulkan dan setiap malam Jumat dikirimkan kepada mereka. Dan pada malam ini adalah malam Jumat, di mana waktunya untuk mengambil kiriman. Sedangkan diriku ini anak sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Tidak ada seorang pun yang berzikir, yang membacakan Al-Quran, bersedekah untuk diriku, sehingga aku tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya pemuda tadi masuk ke dalam kubur dalam keadaan susah. Nah, dari hikayah ini kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang di alam kubur sana masih sangat membutuhkan sekali pertolongan dan bantuan orang-orang yang hidup. Oleh karenanya, marilah kita sebagai orang-orang muslim, ya, marilah senantiasa peduli dengan keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia, ya, dengan bersedekah dihadiahkan kepada mereka, dengan membaca Yasin dan tahlil ataupun Fatihah yang kita hadiahkan kepada mereka, sehingga mereka semua di alam kubur sana senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kegembiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita, senantiasalah untuk menolong sesama manusia, terutama kepada keluarga kita. Jadi orang mengirimkan pahala sedekah, bacaan-bacaan Quran kepada ahli kubur, semua akan sampai kepada ahli kubur, dan semua itu akan menggembirakan mereka. Dan barang siapa menggembirakan orang mukmin, maka Allah kelak di yaumil kiamah akan memberikan kegembiraan kepadanya. Cukup sekian, semoga menjadi tambahan wawasan yang bermanfaat kepada kita semua dan mengandung barokah. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.